Halo guys, jumpa lagi di Kenny Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin men-share sedikit tutorial untuk menggambar sebuah desain produk industrial, yaitu sebuah mobil. Mari kita ikuti videonya hingga akhir. Oke guys, pertama setelah sketsanya kita buat, kita mau ambil outline-nya saja dari gambar sketsa kita. Nah, kalau di Photoshop itu kita bisa dengan mudah dengan menggeser shadow pada bagian level, lalu brightness kontrasnya kita atur ke 50 seperti itu. Nah, sekarang sudah terlihat lebih jelas kontur dari outline-nya. Setelah itu kita hilangkan background putih dari kertasnya dengan cara kita select color range, kita ambil warna putihnya, lalu kita hapus dengan magic eraser, kemudian edit clear gitu. Nah, sekarang sudah jadi outline-nya saja. Nah, di sini kalau kalian lihat saya sudah menyiapkan 3 buah folder utama seperti itu, yaitu base itu maksudnya adalah warna-warna solid color atau warna-warna dasar pada mobilnya nanti. Nah, pertama bagian bodinya dulu. Nah, tadi telah kita select dengan pen tool, lalu kita seleksi, dan kita di sini saya mau kasih warna dengan warna hijau army seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau sudah setelah kita memberikan warna dasar pada bodinya, kita ingin memberikan warna dasar pada jendelanya. Oke, jadi kita seleksi layer Windows, lalu kita dengan pen tool kita seleksi bagian kacanya dan kita berikan warna hitam solid saja seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian lampunya. Bagian lampunya kita seleksi lagi dengan pen tool. Setelah itu kita ke pad, seleksi padnya, kita kasih warna putih solid saja. Oke. Lalu sekarang ke dark shadow. Dark shadow ini maksudnya untuk bagian-bagian gelap atau bolong dari mobil ini ya. Misalnya ini bagian lubang angin yang di bagian bumper bawah, atau yang di kiri kanan fog lamp, seperti itu. Oke, setelah kita seleksi, kita berikan warna hitam solid. Next, kita lanjut ke bagian tires atau rodanya ya. Jadi kita seleksi saja bagian rodanya, lalu kita berikan warna hitam solid juga dengan menggunakan pen bucket. Lanjut kita ke bagian velg. Nah, kalau bagian velg ini itu saya telah membuat vektornya terlebih dahulu di program lainnya, program Illustrator misalnya, Adobe Illustrator. Lalu kita import saja ke Photoshop. Nah, sudah, kita tinggalkan dulu. Kita ke bagian details body shadow. Body shadow ini maksudnya itu untuk sisi atau warna-warna lain selain warna hijau army ya. Kayak di sini saya memberikan warna yang berbeda pada over fendernya. Makanya saya masukkan ke layers body shadow. Sudah. Di sini ada body shadow 2. Nah, ya, body shadow 2 itu untuk mempertegas lekuk-lekuk pada mobil ini. Nah, jadi kalau di sini tuh saya ingin mempertegas garis pemisah antara misalnya bumper dengan bodinya, atau di sini di atas kap mesinnya ada bagian yang menonjol. Saya ingin menonjolkannya dengan memberikan shadow warna hitam seperti itu. Nah, kita seleksi dulu bagian-bagian yang kita mau berikan shadow.
seperti ini. Ya, bila mana sudah, kita ambil selection pad-nya. Kita seleksi layer body shadow. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam, kurang lebih hitam 80% ya. Tapi dia hitamnya agak menjurus ke hijau sedikit agar lebih nantinya lebih menyatu dengan body warna hijau army dari mobil ini sendiri. Oke. Kita atur fadernya 0. Opacity-nya juga di sini saya menggunakan antara 30 sampai 50% seperti itu ya. Kalian bisa atur sebaiknya seperti apa. Nah, bila mana sudah seperti ini, kita hapus beberapa bagian yang terlalu banyak shadownya dengan eraser, sorry. Nah, lalu di body shadow 3 itu saya ingin memberikan atau lebih mempertegas lagi bagian-bagian yang udah kita pertegas sebelumnya dengan body shadow 2. Nah, body shadow 3 ini peningkatannya lagi, jadi kita bisa memberikan shadow yang lebih gelap lagi seperti ini contohnya ya. Oke, kita mulai mewarnakan bagian lampunya ya. Pada bagian lampu sini kalau kalian lihat ada lamp shadow. Nah, lamp shadow 2, lamp shadow 3. Lamp shadow ini itu hanya memberikan frame ya, frame abu-abu seperti itu, abu-abu kegelapan untuk memberikan kesan kedalaman. Lamp shadow 2 itu kita hanya menggambar outline di dalam lampu itu sendiri. Dan lamp shadow 3 itu kita berikan lagi warna abu-abu agak transparan seperti itu ya. Dan lamp highlight, di bagian highlight itu ada lamp highlight, itu kita memberikan warna putih pada bagian outline lampu kita, outline yang tadi kita gambar di lamp shadow 2 ya, seperti itu. Oke, sederhana seperti itu. Memang prosesnya saya tidak jelaskan dari awal untuk mempersingkat durasi saja. Lalu kita di sini masuk ke aksesoris. Aksesoris ini kita bikin folder baru lagi di bagian details. Itu kalau di sini kan, kalau di mobil biasanya di bagian pintu atau di grillnya itu ada seperti plat aksesoris untuk mempercantik ya. Ini saya memberikan warna yang sama dengan bagian over fender dari mobil ini. Bila mana warna flat saja, bila mana sudah kita berikan aksesoris highlight. Nah, cuman aksesoris ini maksud saya terbuat dari plastik atau rubber seperti itu. Jadi saya tidak ingin dia terlalu kinclong atau mengkilap. Jadi kita kasih warna putih hanya saja opacity-nya kita atur sedikit saja, sekitar 20 atau 50% seperti itu. Sudah, kita agar lebih menyatu, kita hapus-hapus sedikit dengan eraser. Yang fadernya udah kita atur ke 0. Hanya oke. Kita bikin dulu file shadow di sini folder. Kita berikan warna abu 80%, hanya saja opacity-nya kita atur ke 25% saja. Nah, pertama di bagian pinggir-pinggirnya kita berikan kedalaman seperti ini. Lalu kita berikan shadow pada bagian dop tutup bautnya. Ini. Bila mana sudah, kita warnai shadow ini secara menyebar seperti itu ya.
Oke. Lalu kita pertegas lagi bagian tutup bautnya. Nah, di sini saya pakai pen tool untuk memberikan garis hitam. Caranya barusan seperti tadi. Setelah pen toolnya selesai, kita klik kanan, terus kita gunakan brush ya, line brush, pilihan line brush. Lalu kita berikan highlight. Setelah shadow tentu ada highlight agar memberikan kesan kedalaman yang lebih baik. Oke, highlight itu kita menggunakan warna putih aja 100%. Lalu kita perkirakan bagian-bagian yang sekiranya terkena paparan cahaya seperti itu dan menyebabkan velg ini mengkilap. Lanjut ke bagian finishingnya. Jadi di sini saya buat lagi folder final shadow namanya. Finishing ini untuk kayak di sini adalah sela pintu ya, atau garis sela pintu seperti itu, dimana kita menggunakan pen tool lagi, lalu klik kanan, kita pilih yang brush, line brush. Sebelumnya kita colornya kita setting warna hitam dulu ya. Bila mana sudah, kita beli di bagian highlight, kita bikin folder lagi final highlight. Final highlight itu kita untuk memberikan pantulan-pantulan cahaya pada bodi mobilnya ya. Nah, kita perkirakan bagian-bagian pantulan, yaitu kita pakai warna putih 100% ya pada pennya. Ini kita bikin folder baru namanya 10. Kita warnai saja seperti warna over fendernya. Lalu di sini ada jendela, saya kasih warna hitam. Jendela pada 10-nya. Lalu pada 10 ini saya ingin memberikan kesan lipatannya. Jadi maksudnya tenda ini tuh bisa kalau mau dipergunakan tuh bisa angkat ke atas, dan kalau mau tidak dipergunakan dia bisa dilipat seperti itu. Jadi saya ingin memberikan kesan lipatan, maka dari itu saya berikan 10 details ya. Dengan pen tool kita seleksi seperti ini, lalu kita berikan warna dark gray yang lebih gelap lagi, dan untuk membuatnya lebih menyatu saya berikan dark gray yang agak terang sedikit. Kita warnai bagian bawah lipatannya yang tadi. Jadi tampak seperti shadow ya. Nah, setelah shadow tentu ada highlightnya lagi pada bagian pennya. Nah, kita seleksi seperti ini, lalu kita berikan warna dark gray, hanya saja yang hampir ke putih warnanya, karena itu melambangkan pantulan matahari, cahaya ya maksud saya. Bila mana tendanya sudah, lalu saya mau buat logo pada mobil ini. Hanya terdiri dari 3 bagian sebenarnya, yaitu pertama bentuk dasarnya segi 6-nya, lalu itu dengan warna abu terang ya, lalu kita berikan warna abu gelap di bagian dalamnya untuk memberikan kesan kedalaman atau celuk ke dalam seperti itu. Dan kita tempelkan logo Kenny Lolo-nya yang sebelumnya udah kita buat vektornya di Adobe Illustrator, itu saja. Nah, tentu sebagai pemanis akhirnya kita warnai scenery-nya atau pemandangannya ya, pemandangan latarnya. Di sini saya bikin layer scenery. Pertama saya warnai tanahnya terlebih dahulu dengan warna brown, lalu mountain dengan warna biru
pastel dan sky-nya saya berikan warna biru keabu-abuan gitu ya. Sorry, abu ke biru-biruan. Ya apalah itu. Nah, oke, di sini kita lihat scenery-nya simple saja seperti ini. Tapi kita melihat mobilnya melayang, masih melayang karena kita kan angle-nya dari low angle ya. Nah, agar dia lebih menapak roda depannya, kita bikin undakan tanah di depannya. Kita seleksi dengan pen tool. Biar hasil kita ambil tab-nya, lalu kita kasih warna brown yang lebih terang. Lalu kita brush lagi bawahnya dengan brown yang lebih gelap untuk memberikan kesan 3 dimensi ya. Nah, di belakang undakannya pun sama, kita berikan brown yang lebih gelap. Lalu di sini kita gambar pepohonan. Nah, dan terakhir itu selalu yang paling penting adalah bayangan dari si mobil ini sendiri. Jadi di sini saya bikin folder under shadow namanya, maksudnya shadow yang di bawah mobilnya itu untuk memberikan kesan 3 dimensi yang lebih baik. Oke, sudah selesai. Jadi ini dia hasil akhirnya. Halo guys, jumpa lagi di Kenny Lolo Channel. Oh ya, sebelumnya please subscribe channel ini, like and share video ini, nyalakan tanda lonceng notifikasinya, dan bila mana kalian memiliki pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Saya akan berusaha sebisa saya untuk menjawabnya. Oke, pada video kali ini saya ingin men-sharing sedikit tutorial mengenai cara menggambar sebuah sketsa produk industrial. Kalau di sini saya mengambil contoh untuk menggambar sebuah mobil seperti itu. Yang terpenting dalam menggambar sebuah produk industrial atau sebuah produk adalah permainan shadow dan highlightnya. Maka dari itu pada video kali ini saya ingin men-sharing sedikit bagaimana cara menciptakan shadow dan highlight pada sebuah gambar dan juga bagaimana cara menempatkannya agar kita dapat menghasilkan sebuah gambar 3 dimensi yang lebih menarik atau lebih menonjol seperti itu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya berharap video kali ini dapat menginspirasi kita semua. Nantikan terus project-project terbaru dari saya. See you on next project and bye-bye.